Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan spesial bonus untuk percintaan kamu di 2022 ya, untuk kalian yang setia sama video aku dan para penonton baru ya. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Ini hadiah aku untuk kalian di tahun baru ini. Oke. Dan ini untuk zodiak Capricorn. Oke, Capricorn. Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya pun bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu ya. Jadi kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya. Berarti ya energinya memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Jadi kalau kamu dengar seperti suara ribut itu ya, itu adalah suara rintik hujan karena sekarang sedang hujan. Dan kalau kamu dengar bunyi kucing, itu kucing aku ya, dia minta keluar kandang. Aku nggak bisa keluarin di kandang karena dia habis melahirkan kemarin ya, jadi aku dapat anak kucing lagi di tahun baru ya. Tahun kemarin aku dapat di tanggal 1 Januari, tahun ini aku dapat di 2 Januari ya. Jadi ya baru aja melahirkan ya, dan aku nggak mau dia bawa anak dia sana sini, aku takut nanti anaknya kenapa-napa, jadi aku kurung aja. Kita lihat oracle-nya untuk Capricorn ya. Love ataupun romance di 2022. Kita lihat ada Anahata, lalu ada Kundalini, ada Dharma, dan di the bottom of the deck-nya ada Hanuman. Capricorn ya, energi untuk percintaan kamu sepanjang 2022 ini ya, memang kamu diperlihatkan energi dimana memang kesetiaan itu seperti apa, karena Dewa Hanuman memperlihatkan bagi aku sendiri pribadi sosok yang sangat setia kepada Dewa Rama terutama ya. Dan ada Kundalini ya, itu adalah proses awakening. Jadi kamu bisa, karena Saturn sekarang atau Saturnus sekarang masih di Capricorn ya saat aku bacakan pembacaan ini. Jadi Capricorn ya, tempat sebenarnya Saturn nyaman, dan memang rulernya Capricorn adalah Saturnus ya, dan Aquarius. Jadi ibaratnya kayak Saturnus memang kembali ke tempat dia ya sih. Jadi kamu bakal ngerasain energi seperti kamu, walaupun menyakitkan untuk kamu ya Capricorn, namun ini baik gitu loh. Kamu kayak ngerasa lebih nyaman lah dengan diri kamu sendiri, walaupun sebelumnya kamu gak nerima, karena aku ngerasain kamu ditinggalkan, dikecewakan sebelum ini ataupun beberapa tahun ini ya, yang membuat bagian-bagian chakra kamu, 7 chakra kamu ini bergejolak. Entah kamu sakit kepala, sakit hati, sakit dada, sakit perut ya, punggung kamu sakit, kepala kamu sakit, tenggorokan kamu sakit, karena memang begitu banyak kesakitan yang kamu tahan ya. Dan satu-satunya cara untuk lepas dari kesakitan itu adalah kamu melepaskan diri kamu dari hal itu semua ya. Menjadikan itu adalah bentuk pengorbanan yang baik untuk diri kamu dan untuk jiwanya kamu. Artinya membebaskan diri kamu ya. Dan menjadikan cinta itu tidak hanya bentuk, atau kamu selama ini salah menganggap cinta itu bentuk seperti apa ya. Kamu mungkin melihat cinta dalam bentuk egoisme yang buruk. Jadi memang Saturn, Dewa Hanuman, ngasih lihat cinta itu adalah kesetiaan tanpa adanya pamrih ya, kedepannya harus gimana ya. Jadi cinta itulah yang dikasih lihat.
Dan di sini seperti kamu lihat ada anahata atau cakra keempat ya, cakra yang benar-benar berperan besar untuk jiwanya kita. Jadi benar-benar jiwa kamu disentuh di sini Capricorn ya. Dan tentang cinta itu sendiri kamu bisa untuk lebih melihat realita di sini. Jadi itulah aku ngelihat di 2022 ini kamu bisa mendapatkan komitmen, karena kamu udah memberikan komitmen terhadap diri kamu sendiri. Kamu bisa mendapatkan dari komitmen seseorang yang memang sosoknya jauh lebih dewasa daripada kamu, entah dari kedewasaan atau dari pemikiran atau memang dari usianya. Namun seseorang yang dewasa hadir di dalam hidup kamu ya, bisa menjadi salah satu orang yang kamu consider sebagai jodoh kamu bagi kalian yang single ya. Oke, kita lihat love oracle-nya untuk Capricorn ya. Kita lihat ada the chaser in codependent relationship, fear of abandonment issues. Aku ngeliat seseorang yang mengabaikan kamu yang sebelumnya jadi seseorang yang mengejar-ngejar dia bahkan mengejar-ngejar kamu ya. Ada coffin, ending, spring, new beginning, slow change, celebration, transition. Karena saat kamu menerima perpisahan kalian berdua, di mana dia meninggalkan kamu atau dia ghosting kamu terima, justru di situ membuat dia ngerasa ingin kembali sama kamu ya. Ada engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Dia hadir untuk memberikan komitmen yang kamu tunggu-tunggu atau cari. Not killing, hurt, avoiding a conversation, call person, boundary, still angry. Ada energi ini memperlihatkan ya, dia memang seseorang yang memang belum stabil saat dia meninggalkan kamu, saat dia membuat kamu ngerasa gak nyaman dengan hidupnya dia ya. Dia membuat kamu benci sama dia, itu karena memang dia gak aman dengan diri sendiri ya. Dan saat kamu membuka hati untuk orang lain, dia takut ya, dan dia ngerasa takut kalau kamu membuka hati untuk orang lain dan kamu menerima itu. So that's why dia hadir lagi dalam hidup kamu saat ini, ngasih lihat ya, dia bisa kembali ke kamu, namun dia belum benar-benar tentu benar-benar berkomitmen ya dengan dirinya dia. Bisa jadi ya dia hanya takut. Jadi itulah kenapa aku harus bilang kamu harus benar-benar bisa ngelihat dengan jelas ya, mendengar dengan jelas intuisi kamu ya. Karena seseorang hadir dari masa lalu, mungkin kan dia memang belum selesai dengan kesakitannya, atau memang kan dia benar-benar cinta, kan kita tidak tahu sampai dia benar-benar datang. Kamu sendiri yang harus tahu intensi dia apa ya. Gimana caranya untuk tahu intensi dia apa? Ya memang dengan spiritual ya. Kamu harus mengenal jiwa kamu dulu, dan begitu kamu bakal tahu apa yang dia mau dari kamu. Oke, kita lihat tarotnya untuk Capricorn. Kita lihat oracle tarotnya ya. Ada di Empress. Energi kamu saat ini Empress, dia membuat dia suka dengan kamu secara tidak sadar ya, karena dia ngerasa kamu seperti memperlihatkan kamu layak untuk dicintai, kamu wife material untuk dia atau husband material untuk dia. Jadi kayak sosok laki-laki dan perempuan sempurna justru ya, saat dia pisah dari kamu. Dan memang terkesannya ya membohongi dan membodohi diri sendiri untuk dia. Namun ya memang gitu, dasar kita semua sebagai manusia, memang kitanya semuanya pasti berasal dari sesuatu yang bodoh ya. Karena kalau kita cerdas, kita dari kecil nggak akan pernah melakukan kesalahan, pasti kita pernah bodoh ya, dan nggak ada yang buruk kok tentang hal itu. So nggak perlu untuk tertrigger, karena aku juga ada di posisi itu ya. Lalu ada Page of Pentacles.
Three of Swords. Wow. Jadi untuk saat ini energi kamu yang ikhlas dan menerima ini menyakiti dia. Menyakitinya kenapa? Dia menginginkan kamu untuk mencari dia, berharap sama dia, membutuhkan dia, namun dia tidak mendapatkan itu dari kamu. Ya, dan itu menyakiti dia. Si Justice. Energi Justice ini ngasih lihat sebenarnya dia pengen ngasih lihat kamu kalau dia itu berharga dan dia orang yang patut untuk kamu ngerasa kehilangan gitu loh. Jadi dia pengen kamu untuk ngerasa kehilangan akan dia, dan dia nggak dapatin itu dari kamu, dan dia bingung gitu. Dan mungkin kamu juga masih sendiri saat ini, itu juga yang membuat dia loh, kenapa dia seperti ini. Jadi sekarang dia ingin tahu sekali tentang hidup kamu dan kenapa kamu begitu tertutup dengan hidup kamu. Ya, dia pengen tahu apa sih yang terjadi dalam hidup kamu yang membuat kamu seperti ini dan membuat kamu berubah. Ya, lalu hidup kamu sepertinya sangat bahagia dan sepertinya segala hal itu mudah untuk kamu. Dia merasanya kayak gitu. Jadi itulah yang dia rasain. Kok dia bingung gitu loh, maksudnya dia kira kamu bakal sama seperti mantan-mantannya dia yang lain mungkin, atau orang yang pernah dekat dengan dia, dimana dia saat dia meninggalkan kamu bakal mencari sampai terus-terusan, dan ternyata enggak. Dan sekarang dia yang sakit hati sendiri, dan aku lihat dia karma memang berbalik untuk dia saat ini, dimana dialah yang merasakan justru ingin kembali, namun dia nggak tahu caranya gimana. Ya, energinya saat ini aku bisa bilang sangat menyakitkan dia, ya sih, karena dia mencoba untuk mengenal tentang perasaan dia, tapi dia nggak tahu caranya gimana. Dan yang apa yang dilakukan saat dia kepo, dia melihat diri kamu dari kejauhan. Si Six of Swords, dia udah ngelepasin apa yang di masa lalu, dan apa yang dilihat justru kamu semakin jelas dalam hidupnya dia dan dalam impian dan masa depannya dia. Dan dia menyesali keadaan dimana dia pernah menyia-nyiakan kamu. Si Ten of Pentacles, seperti aku bilang tadi, dia melihat justru kamu lah yang perfect untuk jadi calon istri atau calon suami untuk dia, namun dia menyia-nyiakan itu karena dia ngerasa kamu seperti anak kecil, padahal kamu sosok yang sempurna ya untuk dia. Dan dia ngerasa cukup malu ya untuk memperlihatkan kalau dia salah saat ini dan saat dulu. Page of Wands ya. Lalu King of Swords, egonya cukup besar di sini ya. Jadi Ten of Swords, dia bisa sama sekali tidak memperlihatkan dia menyesal atau gimana pun. Dia menutupi semua dari kamu karena yes ya, dia pandai akan hal itu. Mungkin dia ngasih lihat dia udah dimiliki orang lain, dia memiliki orang lain. Namun sebenarnya sih seperti aku bilang ya tadi, Justice, keadaan sedang berbalik, penghakiman sedang dia rasakan. Dia sakit di mana dia bersama orang lain, namun dia selalu berpikir akan kamu. Seperti aku bilang, hati dia, pembacaan di awal adalah dia setia kepada kamu, dan dia nggak tahu kenapa dia seperti itu. Oke, kita lihat oracle selanjutnya untuk Capricorn. Oke. Ada tarot cards atau guidance. Tarot cards atau kartu tarot bisa menjadi guidance untuk kamu memang ya. Namun kamu harus ingat ya, tetap yang bertanggung jawab tentang diri kamu sendiri bukanlah tarot, bukan orang yang membacakan, namun diri kamu sendiri ya. Invocation atau ritual. Ratu ada spell atau manifestation. Dan ada prosperity. Dan di the bottom of the deck-nya ada moon atau cycles. Oke. Seperti halnya moon yang bulan yang maksud aku. Kadang waxing, kadang waning, kadang bulan itu seperti
menghilang lalu seperti timbul lagi. Ya padahal bulan ya begitu-gitu aja. Namun yang kenapa terlihatnya bulan itu seperti muncul dan menghilang? Itu ada persepsinya kita sendiri. Kita ngerasa bulan yang bergerak, ya padahal bumi, kita yang tinggal di bumi ini yang bergerak. Jadi kita ngerasa ya kitanya yang ditinggalkan, kitanya yang disakiti, kitanya yang dikecewakan. Padahal ya bisa jadi karena memang karmanya kita dan apapun yang memang berlaku dalam hidup kita saat ini. Ya, namun apa yang memang untuk kamu, ya jodoh untuk kamu, setia untuk kamu, pasti bakal kembali untuk kamu. Namun ingat, pilihan juga ada di tangan kamu. Jadi biarpun aku bilang kayak gini, kamu tetap bisa memilih. Ingat, kembali lagi tanggung jawabnya ke diri kamu sendiri. So nggak perlu untuk kayak aku nggak mau atau gimana ya, nggak ada yang maksa. Apakah aku memaksa? No, aku nggak pernah memaksa apapun untuk general reading. Ya, aku hanya ngasih lihat energinya apa. Ya, walaupun mungkin bagi kalian itu terkesannya memaksa, no. Aku hanya memperlihatkan energinya aja. Ingat, ya pembacaan aku kembali lagi gimana cara pandang kamu melihatnya. Oke. Untuk Capricorn kita lihat pesan semesta ya untuk kamu. Karena aku lihat seseorang sangat mendoakan kamu di sini. Ya dia benar-benar dia memanifestasikan, dia belajar tentang law of attraction ya. Loa, dia mencoba untuk memanggil kamu secara attraction. Ya tanpa dia melakukan apa-apa, tanpa dia asking ya. Dia bisa berdoa agar kamu luluh dan kamu mencari dia. Ya atau kasarnya seperti doa dan mantra itu sama ya sebenarnya. Fungsinya sama, yaitu untuk meminta atau berharap oleh kepada sang pemilik semesta menginginkan sesuatu hal ya melalui kata-kata kita ya, melalui doa-doa dan kata-kata kita, ibaratnya mantranya kita, untuk tujuan mendapatkan apa yang kita mau. Toh lewat perantara apa ya tergantung masing-masing dari orang itu sendiri ya, baik ataupun buruk ya. Aku rasa siapapun ini sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Namun di sini aku ngeliat memang seseorang cukup kuat untuk mendoakan kamu, dan justru doa dia untuk kamu justru malah menyakiti dia. Karena gini loh, saat kita mendoakan seseorang agar seseorang itu bahagia, namun kita belum menemukan kebahagiaan untuk diri kita, kita bakal sakit. Dan justru lebih baik untuk kita tidak mendoakan apapun, karena doa ujung-ujungnya hanya memperlihatkan kita tidak moving on dan memperlihatkan kalau kita ya berharap dalam kesakitan. Berharap aja udah sakit, udah menyakitkan, ditambah lagi ada kesakitan. So artinya kita hanya sedang menimbun kesakitan ya. Jadi memang lebih baik untuk sebaik-baiknya dalam hidup ini ya. Kita lihat pesan semesta untuk Capricorn. Oke, ada play. Your purpose is joy, and it's time to stop procrastinating ya. Embrace your sensitivity. Jadi memang saat ini waktunya untuk kamu bermain, waktunya untuk kamu menemukan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri, bukan mencarinya di dalam diri orang lain, Capricorn. Dan aku ngeliat kamu udah menemukan itu ya. Dan jangan lagi menunda-nunda. Kalau memang saat ini kamu ngerasa waktunya untuk kamu belajar, waktunya kamu untuk embrace diri kamu, lanjutkan, lakukan terus ya, sampai kamu ngerasain ini bukan sesuatu yang harus kamu lakukan, karena kamu ngerasa secara tidak sadar kamu lakukan itu, dan tiba-tiba kayak semuanya selesai aja, dan kamu ngerasain kok hidup kamu jauh lebih baik, lebih lega. That's it. Artinya kamu udah menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan hanya emosi, bukan hanya perasaan ya, namun itu adalah keseimbangan dari semuanya. Kamu bisa bahagia walaupun dalam bentuk sedih. Kamu sedih karena ada proses, kamu melihat itu sebagai pembelajaran hidup. Jadi kebahagiaan bukan hanya tentang emosi, namun tentang keseimbangan dan kontrol diri. Oke. Waktu untuk kamu bermain-main di sini dalam posisi yang bagus. Okay, that's it Capricorn ya. Think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana.
Bye bye, see you in the next video ya. Jaga kesehatan, see ya.